Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa di dalam naungannya. Sahabat-sahabatku semua, inilah suasana pagi hari sebelum melaksanakan salat Id secara berjamaah yang ada yang diadakan di lapangan SDN nomor 55 Kota Prabu Muli. Dan beginilah sahabat-sahabat suasananya, masih pagi, masih sepi ya. Nanti secara berurutan akan kami upload video tentang pelaksanaan sholat Id yang diadakan khususnya Kelurahan Gunung Kemala. Beginilah sahabat-sahabatku semua, jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya. Mudah-mudahan bentuk dukungan dari sahabat-sahabatku semua akan senantiasa mengembangkan channel kami. Sedikit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Mantap, Cik. Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsala rasulillah wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhtar Edi, sarjana sosial, magister sarjana Islam. Dalam hal ini sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabu Muli. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Gunung Kemala, kemudian Bapak Lurah sekaligus Ketua DKM Masjid Sirotol, Bapak Edi Darul, Lurah dari Pembintan Abu Tabayat. Hadirin rahimakumullah, para alim ulama, para haji dan hajah, ustadz-ustazah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang suasana yang redup, yang tenang, insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih berkumpul di lapangan sekolah dasar negeri 55 Kelurahan Gunung Kemala. Kemudian selawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, jamaah sholat Id yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan kami membacakan tertib acara yang telah kami susun sebagai berikut dalam pelaksanaan prosesi sholat Idul Fitri 2023 Masehi bertepatan dengan 1444 Hijriah. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua laporan-laporan, untuk selanjutnya kata sambutan, kemudian masuk acara inti prosesi pelaksanaan sholat Id.
Hadirin rahimakumullah, untuk mengambil keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan sholat Id tahun 2023 ini, mari sama-sama kita buka dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, izinkan kami pula menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan atau penerimaan serta pembagian zakat fitrah dan zakat mal dari 3 masjid. Yang pertama dari Masjid Al-Amin, di mana jumlah muzaki pada tahun ini sebanyak 310 jiwa. Kemudian yang terdiri dari pemberian beras atau zakat beras sebanyak 466 kg. Sedangkan untuk uang berupa uang zakat uang yakni sebesar Rp3.790.000, dan untuk zakat malnya sebesar Rp640.000, dan ini ada infak dari jamaahnya sebesar Rp100.000, serta pengeluaran dalam pelaksanaan penerimaan zakat fitrah di masjid tersebut tidak ada pengeluaran, tidak ada laporan. Kemudian untuk mustahiknya digabung dengan panitia, yakni sebanyak 82 jiwa atau 82 orang, dan masing-masing menerima beras sebesar sebanyak 505,8 kg dan menerima uang sebesar Rp55.000. Demikian laporan dari Masjid Al-Amin. Kemudian ini juga ada laporan dari Masjid Shiratal Mustaqim, yakni muzakir sebanyak 489 jiwa dengan pemberian zakat uang sebanyak 110 jiwa dan menggunakan beras sebanyak 379 jiwa. Kemudian jumlah zakat dalam bentuk uang sebesar Rp3.406.000 dan dalam bentuk beras sebanyak 975 kg beras. Untuk laporan keuangan, yang pertama pengeluaran yakni sebesar Rp153.000, sedang mustahik sebanyak 78 orang dikali Rp30.000 sebesar Rp2.340.000. Kemudian laporan keuangan selanjutnya adalah fisabilillah sebanyak 19 orang dikali Rp22.000 dengan nominal Rp418.000. Selanjutnya pengeluaran yang selanjutnya untuk amil zakat atau panitia zakat sebanyak 38 orang dikali 12.000 per orang, nominalnya Rp456.000 dengan total pengeluaran sebanyak Rp367.000 dan sisa dari penerimaan adalah sebesar Rp39.000. Kemudian untuk beras dari Masjid Shiratal Mustaqim adalah mustahiknya sebesar 74 orang dikali 8,7 kg menjadi total 679 kg. Fisabilillah sebanyak 19 orang mendapatkan masing-masing 6 kg beras, jadi total 144 kg beras. Dan amil zakat atau panitia zakat sebanyak 38 orang, masing-masing 4 kg beras, total 152 kg beras. Total keseluruhan pengeluaran beras adalah sebanyak 975 kg beras. Kemudian selanjutnya dari Masjid Ar-Rahmat, muzaki sebanyak 285 jiwa terdiri dari beras sebanyak 515 kg beras
kemudian berupa uang sebesar Rp2.610.000, zakat mal sebanyak Rp100.550.000, sedang infak sebesar Rp100.000 dan pengeluaran Rp243.000. Sedang penerima zakat sekaligus panitia sebanyak 77 jiwa. Masing-masing menerima 7 kg beras dan uang Rp40.000 per jiwa. Demikian laporan dari pelaksanaan penerimaan dan pembagian zakat di 3 masjid Kelurahan Gunung Kemala pada tahun 2023 bertepatan dengan 1444 Hijriah. Itulah laporan yang diterima oleh kami dari amil zakat atau panitia zakat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari pihak pemerintah kota. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhtar Edi, Sarjana Sosial, Magister Sarjana Islam, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabu Muli. Dan untuk selanjutnya adalah prosesi sholat id. Yang pertama nanti sholat id yang akan diimami oleh Mamanda kami Nandar, kemudian khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri yang hal ini akan disampaikan oleh Dinda kami Jepri Syakim LC. Demikian dari kami. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita dengar sama-sama pemaparan atau sambutan dari pihak Wali Kota Prabu Muli. Untuk Bapak Muhtar Edi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengadakan sholat id di Idul Fitri, baiklah kami akan membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, Bapak Insinyur Haji Ridho Yahya MM. Dan juga tanpa kehadiran beliau tetap kita hormat melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun ini. Baiklah, kami akan membacakan sambutan Wali Kota Prabu Muli pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah bertepatan dengan 2023 Masih Kota Prabu Muli. 1 Syawal 1444 Hijriah atau 22 April 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus masjid dari 3 masjid yang ada di Kelurahan Gunung Kemala beserta perangkatnya atau anggotanya. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Gunung Kemala, yang kami hormati Bapak Lurah Tebing Tanah Putih yang baru saja dilantik kemarin, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, haji dan hajah yang ada di Kelurahan Gunung Kemala dan Tebing Tanah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah selama 1 bulan penuh. Dan dengan izinnya pula, kita pada hari ini berkumpul di tempat yang mulia ini, lapangan SD 55 Kelurahan Gunung Gemala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah guna merayakan kemenangan dengan rasa bahagia lahir batin, karena kita telah sebulan penuh berperang menahan hawa nafsu, dan kita harus senantiasa tetap tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beserta keluarga. Kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat yang kita panjatkan akan menjadi bersabda yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini barang siapa yang berbicara di waktu khatib menyampaikan khutbahnya di atas mimbar, maka tidak akan sempurna ibadah salat orang tersebut. Maka dari itu lebih baik kita diam dan mendengarkan dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan apa yang disampaikan khatib kita hari ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wardu anhum ajma'in birahmatika ya Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar, ma ta'aqqabu layl wan nahar. Allahu Akbar, mastalaha natahu lillahi subhanahu wa ta'ala wa saffaha anhu wa qafa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana rabbi bil'ul mizan, Subhanal masih fi kulli makan, Subhana man adkhala ibadahul mu'minina ilal jinan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'matu wa yukafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultani. Subhanallah, Allahumma ahsi sanan alaik kama ataita ala nafsik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluhu khairani arsalahu lil alamin basyiran wa nazira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'du. Wahai ibadallah, usini bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah.
faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla al-qailuna qala bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita telah melewati 1 bulan penuh, bulan Ramadan dengan hiruk pikuknya. Setidaknya Ramadan telah melahirkan 2 karakter manusia. Pertama adalah orang yang memahami tentang hakikat dan pribadi dia itu seperti apa terhadap penciptanya dan kepada sesamanya. Yang menjalankan Ramadan tidak hanya semata-mata menahan lapar dan hausnya, tapi dia juga di siang hari tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak istrinya, agar haknya terhadap Ramadan dan haknya terhadap keluarga tetap terpenuhi. Tapi juga orang dia seperti ini, setiap waktu sholatnya dia selalu berdoa. Dalam puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga dia terus berdoa. Ya Allah, tolong terima puasa saya. Jangan jadikan puasa ini hanya untuk saya, tapi juga berikanlah keberkahan untuk anak dan keluarga saya. Agar anak saya ini, nanti keluarga saya ini bisa mengenal Al-Quran, bisa mengenal paham itu sholat, bisa baca Al-Quran, dan bisa baca Al-Quran. Jangan sampai nanti dengan berjalannya usia, tapi mohon maaf, Al-Quran jarang disentuh. Al-Quran seperti anak yatim, dibeli lalu diletakkan di atas lemari, setelah itu tidak pernah disentuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi orang yang menjalankan puasa dengan serius, memahami hakikat dia sebagai manusia, dia tidak akan pernah lalai. Pasti dia akan memperhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh bahwa dia punya kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarganya paham, mengerti apa artinya saya ini berislam. Kalau hanya saya yang mengerti Islam, tapi anak saya, keluarga saya tidak mengenal Islam, untuk apa? Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karakter pertama dari bulan Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan. Tapi ada juga Ramadan ini juga telah melahirkan satu juga karakter orang yang mohon maaf masa bodoh. Berjalan waktu, usia bertambah, tapi tentang merasa sombong, puasa begitu saja. Tidak perlu diperhatikan, puasa cuma berjalan puasa, sholat datang ke masjid, puasa tetap ikut sahur. Nanti kalau orang tidak lihat dia berbuka, itu nanti cerita dengan orang lain. Nauzubillah, semua nauzubillah, ini harus kita hati-hati. Kalau orang sudah berani bohong dengan dirinya sendiri, bagaimana dia pasti sudah berani bohong dan melukai perasaan orang lain dan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khatib ingin mengajak kepada semuanya, mari kita menyadari apa hakikat kita sebagai manusia di muka bumi. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Sekali lagi saya ingin seperti yang saya pesankan kemarin ketika khutbah Jumat. Kalau dengan usia kita hari ini, kita timbang kira-kira mana yang lebih baik dan buruknya. Apakah lebih banyak buruknya dari usia yang kita jalani selama hidup di Gunung Kamala ini, atau justru sebaliknya? Jangan-jangan kita hidup ini diartik hilang, cuman hidup jalankan baik, tapi sholat itu biasa ditinggalkan. Zakat udah makan nak zakat nak dek kita. Engkau juga sholat, nak puasa sama baik, tapi mengaku di KTP-nya Islam. Nauzubillah, semua nauzubillah, semua nauzubillah. Harus kita hilangkan karakter-karakter seperti ini. Mengapa? Karena kita sama saja mencederai generasi-generasi anak-anak yang masih SD, yang masih SMP, yang otaknya masih bersih, yang otaknya masih suci, lalu kemudian dia melihat seniornya yang mohon maaf memberikan dampak yang negatif. Jadi sama saja kita sudah merusak generasi-generasi di bawah kita.
Padahal kita berpikir, saya tidak sholat, saya tidak zakat, ini masalah saya. Tidak, jangan sekali-kali berpikir seperti itu. Karena dalam Islam, seperti dalam peribahasa dalam Arab mengatakan, as-sababu kal-fa'ilu. Dalam peribahasa. Jadi, kita ini jangan sampai menjadi inspirasi yang jelek untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi kalau kita orang ini, generasi anak-anak yang TK, SD, SMP ini, kalau dia melakukan keburukan, saya ingat si A. Kalau dia melakukan keburukan yang ini, saya ingat dulu senior saya melakukan yang ini. Jadi secara tidak langsung kita telah melukai, merusak, memotong yang tidak baik dari generasi-generasi anak-anak hari ini. Sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan sekali-kali kita menjadi contoh yang buruk. Boleh kita buruk hari ini untuk kita sendiri, tapi sekali lagi khotib mengajak, jangan kita menjadi contoh yang buruk untuk anak-anak yang masih kecil ini. Inilah masa depan kita. Inilah nanti doa-doa yang mereka panjatkan, yang hanya bisa menolong kita. Harta yang kita miliki, keluarga, kalau salah membawanya, sama seperti kita berlayar di sungai atau di lautan. Kalau tidak kita siapkan dengan baik, maka akhirnya nanti akan kalah. Tapi ingat, kalau kita mulai bimbing hari ini, anak-anak yang masih TK, anak-anak yang masih SD, SMP, yang hatinya masih polos, masih cuci, dan kita tidak nodahi dengan yang buruk-buruk, dengan yang haram-haram, saya yakin 10 tahun, 20 tahun lagi, insya Allah akan lahir orang-orang hebat dari Kelurahan Gunung Kemala, insya Allah. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penting bagi kita. Menyadari ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Sering kita baca surat Al-Baqarah yang mengatakan, ujung dari ayat Al-Baqarah itu dikatakan la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, dengan sedekah yang kita sumbangkan, dengan zakat yang kita tunaikan, tapi Allah belum memberikan garansi kalau dengan puasa atau kebaikan itu kita menjadi lebih baik. Tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun memberikan kabar gembira yang bunyinya qad aflahal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah wahai masyarakat Gunung Kemala, Kelurahan Gunung Kemala yang hatinya bersih, yang beribadahnya terus untuk menjadi orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang mana yang beruntung, kata Allah, allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang kalau sholat itu dia tidak nilai oleh orang. Pokoknya kalau di sholat, ya Allah, terimalah ibadahku ya Allah. Bimbinglah keluargaku dari api neraka ya Allah. Bimbinglah anak-anakku ya Allah, jangan sampai jauh anak-anakku dari Al-Qur'an. Jangan sampai aku besar tambah umur, tapi anakku juga makin jauh dari Al-Quran. Nauzubillah, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang beriman itu pasti dia meninggalkan, yang penting-penting dia tinggalkan. Walladzina hum, kemudian apa lagi? Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang kalau dia zakat dia tunaikan. Inilah tanda-tanda orang beriman itu. Tapi dasarnya dari akhir ayat surat 10 itu atau ayat 10 Allah ulangi lagi dengan kata wallazina hum lisholatihim hafizun. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga sholat itu. Kalau ditanya, Pak Ustadz, kira-kira mana kita nak baik ini? Kita mulai baiklah, jaga sholat 5 waktu. Jangan usah mikir-mikirkan yang besar-besar. Pokoknya jaga sholat 5 waktu, baik sesuai rukun dan syaratnya, tulus dari hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tulus beribadah itu apa bunyinya? Alladzina hum lizzakari wal unsra wa may yu'min billahi falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Baik laki-laki ataupun perempuan, kata Allah, kalau dia tulus, dasarnya tulus. Kalau dia tulus beribadah, bekerja dan beramal soleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala janjinya falanuhyiyannahum hayatan thayyibah.
pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan hidup yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Izinkan khatib mengutip sebuah pernyataan yang dikatakan oleh ulama besar bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Dalam karya beliau mengatakan setidaknya ada 3 masalah atau problem umat di seluruh dunia ini. Pertama apa? Karena kebodohan. Mohon maaf kalau bahasa Kelurahan Gunung Kemalenya, karena buyang. Kemudian yang kedua, kata dia, masalah seluruh umat Islam di dunia itu yang kedua apa? Karena kemiskinan. Jadi seluruh survei mengatakan kalau orang Islam di seluruh negara itu negaranya pasti batal, ya. Selalu surveinya di bawah. Jadi problem orang-orang Islam itu kebodohan, kemiskinan, dan yang ketiga adalah konflik, hobi diadu domba, mudah diadu domba, mudah dibuat kacau balau. Dan seluruh ini terjadi di semua negara Muslim yang ada di dunia ini. Pasti di situ dia sesama keluarga, sesama negara, sesama kecamatan perang. Dan apa solusinya oleh Ustaz Said Nursi? Beliau mengatakan untuk memotong garis masalah orang Islam ini, pertama adalah yang tadi kebodohan atau bahasa kita buyan, atau juga kemiskinan, atau juga karena hobi konflik, maka kita harus terus belajar. Selama kita terus belajar, semangat belajar, apapun yang kita pelajari dengan serius, insya Allah akan mengeluarkan kita dari kebodohan, dari kemiskinan, dan tentunya menghindar kita dari orang yang gampang diadu domba. Sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja khutbah singkat yang khotib ingin sampaikan. Sekali lagi saya mengajak, mari kita sadari apa sebenarnya hakikat kita sebagai manusia. Betul kita diminta untuk mencari rezeki, tapi ingat kata Allah bahwa kita ini ada ujungnya. Umur kita ini ada batas. Hidup kita ini ada limitnya. Di arti yang di dunia ini yang unlimited, pasti ada batasannya. Entah itu 40, entah itu 60, entah itu 70. Jadi sebelum waktunya sampai, ayo kita sebarkan manfaat. Ayo kita kasih manfaat untuk orang lain, sehingga kita bisa pacak mengubah generasi-generasi anak-anak kita yang masih TK, anak-anak kita yang masih SD ini, anak-anak kita yang masih SMP dan seterusnya, insya Allah. Ja'alallahu ayyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulina kullu 'amin wa antum bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا صدق وعهده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الكنز الرحمة وعلى آله وصحبه ومن الولاء. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekali lagi sebelum kita akhiri dengan doa pada kesempatan ini, saya ingin berpesan kepada generasi-generasi yang mungkin hari ini usianya 40 sampai 50. Mari kita peduli dengan anak-anak. Mari kita jaga perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi contoh yang buruk buat anak-anak atau generasi yang akan datang. Kemudian juga untuk ibu-ibu atau juga untuk calon ibu-ibu. Jangan, mohon maaf, mari kita menyadari dengan serius dan sungguh-sungguh bahwa yakinlah anak yang hebat, yang baik akhlak,
yang ngerti budi pekertinya, itu lahir dari ibu-ibu semuanya. Ya. Untuk itu, buat para perempuan yang akan berkeluarga dan juga yang sudah berkeluarga dan punya anak, mari bimbing anak-anak ini. Mari kita jadikan anak ini jangan anak hanya biasa anak saja, yang tumbuh besar kita jok makan selesai, jangan. Tapi ibu-ibu, saya berpesan, mulai saat ini kita mari peduli dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, karena mereka inilah nanti yang akan jadi ujung tombak kita, yang insya Allah akan mendoakan kalau kita diadik lagi di dunia. Kalau hari ini kita abai dengan masalah ini, mohon maaf, maka kita akan selalu menangis. Kita akan sedih sepanjang waktu. Barangkali itu pesan saya untuk ibu-ibu dan calon ibu yang punya anak. Kemudian juga untuk generasi muda, mari saya mengajak, mari kita mulai menyadari, setidaknya mulai belajar. Ada keseriusan pengen belajar, dikit-dikit baik. Jangan sama sekali diendak. Jangan kita mentang-mentang ada orang nak ngajak baik, kita mengatakan angat cuping aku, angat hati aku, jangan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau kena benar Allah kabul itu nikmat ibadah dalam hati kita, apa bedanya, mohon maaf, apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita tidak menyadari ini, maka kita akan ditelan oleh waktu dan nauzubillah, semua nauzubillah, semua nauzubillah. Untuk itu, saya mengajak kepada semuanya, khususnya masyarakat Kelurahan Gunung Kemala, ayo kita sama-sama perhatikan anak-anak kita. Generasi yang masih kecil-kecil, masih polos ini, yang masih kecil-kecil, ini serius. Untuk itu jangan sepelekan, dan jangan sepelekan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal zalimin. Allahumma la tusallil alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuha wa rasulika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami menyadari banyak hilaf yang salah yang kami lakukan sebagai hamba-Mu, baik disengaja maupun tidak, ya Allah. Maka tetap Engkau berikan, ya Allah, ampunan untuk kami, ya Allah. Ampunan untuk pasangan kami, ya Allah. Ampunan untuk anak-anak kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya Allah, hati yang lembut, ya Allah, hati yang tenang, ya Allah, agar kami dimudahkan untuk menjalankan perintah-Mu, kewajiban-Mu, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, nas'aluka ya Allah, berikanlah rahmat hidayah, turunkanlah ampunan kepada kami, keluarga kami, ya Allah. Engkaulah yang Maha mendengar, tidak ada yang dapat mendengar kecuali Engkau yang mengabulkan doa-doa kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Ghafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Ghafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad, ya Imam al-Qiblataini, ya Mu'ayyad ya Mu'ayyad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه